Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat melaksanakan pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan buat uswatun hasanah sejati, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Farida Mayer selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang sama kita hormati rekan-rekan sekalian forum diskusi dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya Gina Oktavia Aryani selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Farhan Nofrian Sahrazak dengan nomor absen 43 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Vinky Triwanaka dengan nomor absen 44 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Francisca Nendia Putri dengan nomor absen 45 sebagai pemateri yang keempat. Dan yang terakhir saya sendiri sebagai Gina Oktavia Aryani sebagai pemateri yang ketiga. Kami dari kelompok 12 akan membahas materi yang berkaitan dengan upaya pembaruan pendidikan. Materi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pembaharuan kurikulum. Yang kedua, pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan pendidikan luar sekolah. Dan yang keempat, homeschooling. Untuk materi yang pertama, yang berkaitan dengan pembaharuan kurikulum, akan dijelaskan oleh Farhan Nofrian Sahrazak. Kepada Farhan, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembaruan kurikulum. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah bahwa semua kegiatan yang dilakukan murid dapat memberikan pengalaman belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pada periode Orde Lama ini sebelum 1966 masih dalam bentuk mencari yang khas nasional. Sejak merdeka hingga ditetapkan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang pendidikan di sekolah, pendidikan kita masih ada pada tahap penyempurnaan kurikulum masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sejarah pendidikan mencatat bahwa pada era Orde Lama, pada tahun 1990 sampai 65, materi pelajaran yang utama adalah 7 bahan pokok atau indoktrinasi. Kurikulum secara keseluruhan terus dibenahi sehingga lahirlah kurikulum pertama dalam sistem pendidikan di negara Republik Indonesia ini, yang dikenal dengan kurikulum terurai atau separated subject matter kurikulum, karena mata pelajarannya banyak tetapi satu sama lain terpisah-pisah. Selanjutnya ada kurikulum 1975 yang disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976. Dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian Kepala Perwakilan telah mampu, diperkenalkan melaksanakannya mulai tahun 1975. Pada kurikulum ini, ia mempunyai 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas program. Yang kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip pendidikan sumber hidup. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Itu salah satu upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan melalui perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen P dan K. Perbaikan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461 UU 1983 tahun tanggal 23 Oktober 1983.
Kurikulum ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu landasan pengembangan. Nilai dasar yang menjadi landasan pengembangan kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila merupakan asas dan dasar negara bangsa kita, maka setiap upaya pembenahan kurikulum harus bersumber pada Pancasila. Lalu ada prinsip pengembangan. Yang pertama yaitu prinsip relevansi yang mengacu pada upaya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak dan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Lalu pendekatan pengembangan yang mengharuskan adanya penilaian kurikulum yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Hasil penelitian tersebut mengarahkan pada perbaikan secara terus-menerus yang diadakan sementara kurikulum diterapkan. Selanjutnya yaitu perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan dan berubah. Pendidikan perlu memperhatikan hal itu. Dalam menghadapi hidup digunakan sebagai prinsip pengembangan pendidikan sumber hidup. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum yang mendasarkan diri pada suatu prinsip keluasan, mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini berarti bahwa perangkat program kurikulum perlu disesuaikan oleh pelaksanaannya menurut keadaan setempat. Selanjutnya yaitu kegiatan kurikulum. Pada kegiatan kurikulum dibagi menjadi 3 kurikuler. Yang pertama yaitu intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Lalu ada pendekatan dalam proses belajar pengajaran, yaitu proses belajar mengajar atau PBM adalah pendekatan keterampilan proses yang diwujudkan dalam bentuk cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Untuk memperbaiki kurikulum mutu pendidikan selama pemerintahan Orde Baru, antara lain dilaksanakannya berbagai upaya perbaikan kurikulum. Dimulai dari kurikulum 1968, 84, dan 94 yang disempurnakan, disederhanakan, dan disesuaikan. Semua itu memiliki ciri-ciri dan pendekatan yang berbeda. Ciri yang membedakan kurikulum 1994 dengan kurikulum sebelumnya yaitu ada pada pelaksanaan tentang pendidikan dasar 9 tahun, memberlakukan kurikulum muatan lokal, serta menyempurnakan 3 kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung yang fungsional. Tujuan kurikulum muatan lokal antara lain untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima di sekolah dalam kehidupan peserta didik sehari-hari sehingga peserta didik terbiasa berpikir kritis dan analisis. Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan peserta didik, dan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya ada kurikulum suplemen, yaitu kurikulum yang berlaku mendapatkan tanggapan, kritik, dan saran daripada para praktisi, pakar, ahli, serta masyarakat. Tanggapan masyarakat mengenai kurikulum semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat. Tanggapan dan kritik pada umumnya berkenaan dengan padatnya isi kurikulum seperti banyaknya mata pelajaran dan substansinya dari setiap mata pelajaran, materi yang kurang sesuai, baik dengan tahap perkembangan anak maupun dengan kebutuhan pembangunan nasional dan iptek. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang menekankan pada pencapaian kemampuan yang dikuasai oleh siswa, di mana materi atau pengetahuan diperlukan sebagai alat dalam pencapaian kemampuan. Artinya, kurikulum merupakan serangkaian pemberian pengalaman belajar secara autentik kepada setiap siswa di sepanjang hayatnya, baik yang diberikan melalui berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Meskipun begitu, sekolah diberikan kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Hal ini diharapkan agar selalu ada sinkronasi antara standar isi dan masing-masing KTSP. Sudah sering dikemukakan oleh berbagai kalangan, ketidaklogisan KTSP terjadi karena seolah diberikan kebebasan untuk mengolaborasikan kurikulum inti yang dibuat Depdiknas, tetapi evaluasi nasional oleh pemerintah dengan melalui ujian nasional atau UN justru yang paling menentukan kelulusan siswa. Selanjutnya ada kurikulum 2013, yaitu penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi yang sudah dimuat sejak tahun 2004. Kurikulum ini lebih menekankan kepada penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang menuntut siswa dapat melakukan aktivitas belajar yang menggunakan 5M.
Di samping itu, kurikulum 2013 lebih menyempurnakan perumusan kompetensi inti yang akan ditujukan dalam pembelajaran dalam satu kesatuan yang terpadu secara lebih nyata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Vinky Trio Anaka. Kepada Vinky, disilakan. Baiklah, saya Vinky Trio Anaka dengan nomor absen 44 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang pengolahan pendidikan. Menurut Griffin, pengolahan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Fungsi dari pengolahan: A. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan. B. Pengorganisasian atau organizing. Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seseorang pemimpin. Pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. C. Pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi pengolahan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tujuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. D. Pengawasan. Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran dalam sebuah organisasi, membutuhkan seorang pemimpin. Pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. E. Pengembangan. Pengembangan adalah fungsi pengolahan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengolahan. Dengan adanya pengembangan, pengolahan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Tanpa suatu program yang baik, sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengolahan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan, dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Inovasi dalam pendidikan. 1. Sekolah Menengah Pertama Terbuka atau SMPT. A. Pengertian SMPT. SMP terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri, merupakan bagian dari SMP induk dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. B. Gambaran umum atau latar belakang berdirinya SMP terbuka adalah kekurangan fasilitas pendidikan dan tempat belajar, tenaga kependidikan yang tidak cukup, memperluas kesempatan belajar dalam rangka pemerataan pendidikan, menanggulangi anak terlantar bagi anak yang tidak diterima di SMP negeri. 2. Sekolah Menengah Atas Terbuka atau SMAT. SMAT adalah subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan kegiatan belajar mandiri pada peserta didiknya dengan bimbingan terbatas dari orang lain. Ciri SMA terbuka. Perbedaannya hanya terletak pada aspek pembelajarannya, di mana para peserta didik SMA terbuka belajar secara perseorangan maupun dalam kelompok kecil. Karakteristik pendidikan SMA terbuka dapat dilihat dari aspek tujuan peserta didik, bahan belajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi dan sertifikasi. 3. Universitas terbuka atau UT. Pengertian UT. Universitas terbuka adalah perguruan tinggi negeri PTN ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dengan jarak jauh. Sistem belajar ini terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, baik di seluruh Nusantara maupun di berbagai belahan dunia.
Adanya keterbatasan waktu dan tempat dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan serta meningkatkan kemampuan profesional. B. Ciri-ciri UT. Tidak ada pembatasan jangka waktu penyelesaian studi dan tidak melakukan sistem drop out. Tidak ada pembatasan baik tahun kelulusan, ijazah, SLTA maupun umur. 3. Waktu pendaftaran atau registrasi leluasa sepanjang tahun. 4. Ruang waktu dan tempat belajar yang fleksibel sesuai dengan kondisi mahasiswa. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang ketiga tentang pengembangan pendidikan luar sekolah akan saya jelaskan sendiri. Pendidikan luar sekolah yang dicanangkan pemerintah sebagai subsistem dari pendidikan nasional hingga saat ini diperlukan tak lebih sebagai anak tiri yang kurang diperhatikan. Selain itu, program pendidikan luar sekolah memang belum bisa dilaksanakan secara optimal. Padahal melihat tujuan pokok dari pendidikan luar sekolah sebetulnya mampu memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat berdasarkan kebutuhannya, juga berperan dalam mendukung dan melengkapi pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Namun rupanya, karena hanya dianggap sebagai pelengkap, perhatian pemerintah pun tidak sepenuhnya tercurah terhadap program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah, penyandang buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang, pendidikan usia produktif yang sudah tidak sekolah dan tidak bekerja, penduduk yang tergolong miskin, serta warga masyarakat lainnya yang ingin belajar keterampilan untuk meningkatkan taraf hidupnya ini. Selanjutnya, kejar paket A, B, dan C. Yang pertama ialah program paket A. Program paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SD atau MI bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD atau MI. Yang kedua ialah program paket B. Program paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMP atau MTS bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP atau MTS. Yang ketiga ialah program paket C. Program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal setara SMA atau MA bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah program paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA atau MA. Yang kedua ialah kursus. Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar mengajar seperti halnya di sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari suatu keterampilan tertentu. Peserta kursus yang telah memiliki kursus dengan baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan. Untuk keterampilan tertentu seperti kursus ahli kecantikan atau penata rambut diwajibkan menempuh ujian negara. Ujian negara ini dimaksudkan untuk mengawasi mutu kursus yang bersangkutan, sehingga pelajaran yang diberikan memenuhi syarat dan peserta memiliki keterampilan dalam bidangnya. Yang terakhir ialah diklat. Diklat adalah singkatan dari kata pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja atau pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Secara umum, pendidikan dan pelatihan atau diklat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang homeschooling yang akan dijelaskan oleh Francisca Nendia Putri. Kepada Cika disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Francisca Nindya Putri dengan NIM 21329061 akan menjelaskan bagian keempat, yaitu homeschooling. Homeschooling merupakan model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Secara etimologis, homeschooling adalah sekolah yang diadakan di rumah, namun secara hakiki, ia adalah sekolah alternatif yang menempatkan anak sebagai subjek dengan pendekatan pendidikan at home. Adapun jenis-jenis homeschooling, yang pertama homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal biasanya hanya melibatkan orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lainnya. Dalam hal ini, orang tua harus benar-benar mengambil alih sebagai pembimbing, teman belajar, sekaligus penilai. Namun, kelemahan pada homeschooling tunggal adalah tidak adanya mitra atau partner untuk saling mendukung, berbagi, atau membandingkan keberhasilan proses belajar. Jika tidak di-mix dengan tipe homeschooling lainnya, anak pun akan cenderung kurang bersosialisasi dan berekspresi sebagai syarat pendewasaan. Sedangkan bagi orang tua, kesulitan yang akan dihadapi adalah ketika mereka harus melakukan penilaian hasil pendidikan dan mengusahakan penyetaraannya. Yang kedua, homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk merupakan satu tingkat di atas homeschooling tunggal dalam hal pelibatan individu lain. Majemuk berarti lebih dari satu. Dilaksanakan oleh 2 atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu. Sementara kegiatan pokok masih dilakukan oleh masing-masing orang tua. Homeschooling majemuk memunculkan konsekuensi, yaitu kebutuhan untuk berkompromi dengan peserta lain mengenai hal jadwal, suasana, fasilitas, dan pilihan kegiatan lainnya, karena setiap orang tua memiliki kesibukan masing-masing. Maka, waktu pendampingan kepada anak-anak mereka pun harus disesuaikan dan disepakati untuk menentukan waktu belajar yang bersama anak mereka sangat dibutuhkan. Yang ketiga, komunitas homeschooling. Tipe homeschooling yang ketiga ini merupakan gabungan beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok berupa bahasa, olahraga, dan seni atau musik, sarana prasarana, dan jadwal pembelajaran. Komitmen pembelajaran antara orang tua dan komunitasnya kurang lebih 50 berbanding 50. Bagi mereka yang masuk dalam homeschooling ini, berpandangan bahwa homeschooling ini lebih terstruktur dan lengkap untuk pendidikan, akademik, pembangunan akhlak mulia, dan pencapaian hasil belajar. Selain itu, juga terdapat fasilitas yang lebih memadai seperti laboratorium alam, perpustakaan, auditorium, fasilitas olahraga, dan kesenian yang juga menjanjikan. Selain itu, ruang gerak sosialisasi peserta didik dalam homeschooling ini lebih luas, tetapi dapat dikendalikan. Adapun kelebihan dan kekurangan homeschooling, yang pertama kelebihannya dapat membangun kemandirian dan kreativitas individual, bukan pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, memberi peluang untuk mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin, tidak dibatasi oleh standar klasik, kemampuan tertinggi, rata-rata, atau bahkan terendah. Yang ketiga, memberi perlindungan kepada anak didik dari berbagai bentuk dampak negatif akibat pergaulan seperti tawuran, kenakalan, nafsa, pergaulan penyimpang, dan konsumerisme. Yang keempat, anak didik lebih siap menghadapi problematika kehidupan nyata. Selanjutnya, memberi ruang lebih luas kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan keagamaan dan rekreasi atau olahraga keluarga. Yang keenam, membantu anak lebih berkembang, memahami diri dan perannya dalam dunia nyata, dan bebas berpendapat, menolak atau menyepakati nilai-nilai tertentu. Yang terakhir, mengondisikan anak-anak dengan berbagai situasi, kondisi, dan lingkungan sosial. Adapun kekurangannya, yang pertama, butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. Yang kedua, memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena orang tua bertanggung jawab atas semua proses pendidikan anaknya. Yang ketiga, sosialisasi seumur relatif rendah atau horizontal socialization.
anak homeschooling relatif tidak terekspos dengan pergaulan yang heterogen secara sosial. Yang keempat, ada risiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim, organisasi, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, bekerja dalam tim, organisasi, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, perlindungan orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi sosial dan masalah yang kompleks yang tidak terprediksi. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang berkaitan dengan homeschooling tadi, berakhirlah pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 12. Jika ada salah dan janggal, saya selaku moderator mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.